Selamat sore pemirsa Info Kejadian Kota Merauke. Pada kesempatan yang berharga ini, kita sedang berbincang-bincang dengan para petinggi dari PLBN Sota. Nah, tapi sebelum itu, Nifsa izin memperkenalkan diri. Saya Nifsa Hanifah, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Dan selanjutnya kita bergerak dari narasumber-narasumber kita. Baik yang pertama, mahasiswa dari Alma-Ata Yogyakarta. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Nifsa. Perkenalkan, nama saya Latif Wahyu Nur Rahman, asal dari Banyumas, dan saya dari Universitas Alma-Ata. Tepatnya itu di Yogyakarta, dan saya sendiri salah satu mahasiswa yang telah mengikuti program pertukaran mahasiswa. Tepatnya saya mengikuti program ini, mengikuti program-program pertukaran mahasiswa ini, memilih di Universitas Musamus Merauke. Baik, mohon Pak untuk memperkenalkan diri dari Kepala Kantor Bea Cukai Merauke. Terima kasih Mbak Nifsa. Selamat sore pemirsa Info Kejadian Merauke. Perkenalkan, nama saya Dian Monas Jumaidi Kaban. Saya menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Merauke. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya Ibu, izinkan untuk memperkenalkan diri. Baik, makasih Mbak. Selamat sore semua dari Info Kejadian Kota Merauke. Perkenalkan, nama saya Niluh Puspa Jayaningsih. Jabatan saya adalah Kepala Pos Lintas Batas Negara Sota. Terima kasih. Baik, di sore yang cerah kali ini di acara Talk Show Papua Selatan Berbicara, Nifsa akan berbincang-bincang terkait kunjungan mahasiswa pertukaran mahasiswa kedua dari Universitas Musamus tentunya. Tapi sebelum itu Nifsa ingin menyapa pemirsa dulu nih. Buat teman-teman dari Asmat, Bovendigul, MAPI, dan khususnya Merauke, jangan lupa untuk menyaksikan siaran kita pada kali ini. Nah, Nifsa ingin bertanya-tanya dulu nih, tapi Nifsa mau mulai dari Latif selaku mahasiswa pertukaran. Latif, Nifsa izin bertanya terkait kesan Latif di kunjungan kita ke Sota pada hari ini. Oke, baik, terima kasih ya ke Kak Nifsa. Untuk kesan yang saya berikan kepada di Sota ini, terutama yaitu di PLBN ya Sota, saya sendiri merasakan bahagia banget, terutama saya sendiri yang asli dari Banyumas, tepatnya di Jawa Tengah, bisa menginjakan kaki di salah satunya yaitu Merauke ini, atau di tepatnya di Papua Selatan. Dan alhamdulillah sendiri ya atas rahmat dan rezekinya yang Allah berikan kepada saya sendiri, dan alhamdulillah saya sehat walafiat sampai sini, dan alhamdulillah banget saya bisa berkenalan sama petinggi-petinggi, salah satunya dari Bapak Dian sendiri dan Ibu Puspa yang telah memberikan ilmu-ilmu tentang apa itu dari PLBN Sota sendiri. Tapi Latif, Nifsa boleh tanya nggak sih, dari fasilitas Sota yang luar biasa cantiknya ini, favorit Latif yang bagian mana? Oke, terima kasih. Untuk favorit saya di yang tempat Garuda itu, apa, Tugu Garuda tepatnya. Tugu Nah, itu Garuda. tempat favorit saya sih, apa namanya, sangat bagus juga, ada melambangkan yang namanya Garuda ya. Garuda itu lambang daripada negara kita, yaitu negara Indonesia. Berarti Latif sangat menikmati kunjungan kita pada pagi hari ini. Sangat, Kak. Dari pagi hingga sore kita berada di Sota ini ya. Ya, sangat sekali. Baik, Latif sendiri punya harapan tersendiri nggak buat PLBN Sota ini ke depannya? Untuk harapan sendiri, saya merasa kayaknya untuk sementara ini cukup ya. Maksudnya udah, kalau pandangan saya udah bagus banget secara pelayanan dan sebagainya, untuk infrastruktur juga udah bagus. Kedepannya ya semoga saya bisa menginjakkan kaki di sini, dan syukur-syukur bisa bekerja di sini kan, barangkali kan seperti itu. Masya Allah, harapannya luar biasa ya, harapan kecilnya. Nah Latif, tapi ngomongin tentang harapan itu, sebenarnya sebelum menginjakan kaki ke PLBN Sota ini ada ekspektasi khusus nggak sih terkait PLBN Sota ini? Kalau ekspektasi khusus menurut saya tidak ya, soalnya dari sebelum saya menginjakan kaki ke sini udah searching dulu. Oh, Searching ya, apa itu PLBN, terus di mana lokasinya, terus apa aja. Nah, alhamdulillah ya, jadi saya ini setelah searching ini yang nggak terlalu memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi banget loh. Nah, alhamdulillah dari hasil searching yang saya temukan ya sesuai dengan apa yang saya temukan di Google itu. Luar biasa cantiknya ya. Tapi Latif, Nifsa izin bertanya nih,
apakah Latif pernah merasakan suasana malam di Sota yang katanya sangat indah itu? Mhm. Nah, ya masalah itu belum banget sih saya. Soalnya baru pertama kali ini saya menginjakan kaki di Sota dan juga alhamdulillah tadi udah melintas sebentar di PNJ berkenalan sama anak-anak sana ya itu sangat bersyukur banget bagi saya sendiri dan kalau misalnya kita ada agenda untuk kesini lagi ya saya harapkan insya Allah ikut dan bisa kalau untuk nginep ya bisa. Wah, luar biasa. Tapi berbicara terkait kunjungan Latif ke Papua Nugini, Nifsa jadi penasaran nih, gimana proses bea cukai yang ada di Papua Nugini? Boleh nggak sih Pak, Nifsa tanya-tanya sedikit gitu terkait proses bea cukai di sini? Boleh Mbak, silakan. Iya Pak, boleh dong Pak dijelasin sedikit aja gitu. Jadi saya ingin menjelaskan ya terkait ini kita berbicara tentang bagaimana kegiatan kepabeanan dan cukai di pos lintas batas, khususnya di PLBN Sota. Artinya di saat masyarakat, baik itu masyarakat Papua Nugini ataupun masyarakat Indonesia yang akan melalui pos lintas batas, itu pasti akan melewati eh, imigrasi, karantina, imigrasi, dan nanti kami di Bea dan Cukai. Khusus untuk masyarakat yang masuk ke Indonesia atau warga negara PNG yang masuk ke Indonesia, kami akan melakukan pengawasan terhadap barang bawaannya. Khususnya barang-barang yang dibawa itu jangan sampai barang-barang tersebut eh, ada yang berbahaya masuk ke Indonesia. Artinya barang-barang kalau di Kepabean dan Cukai itu barang-barang lartas namanya, barang-barang larangan dan pembatasan. Contohnya narkoba atau masuknya senjata ilegal. Nah, itu pengawasannya ada di kami. Kemudian di saat memang itu sudah clear, maka pelintas akan bisa masuk ke Indonesia. Itu khusus untuk masyarakat PNG Papua Nugini. Tapi untuk masyarakat Indonesia ada kelebihannya. Selain kami melakukan pengawasan, kami juga akan memberikan fasilitas kemudahan yaitu pembebasan bea masuk untuk barang-barang di bawah 300 US dollar. Nah, itu syaratnya apa saja? Itu untuk warga distrik Sota, warga kecamatan yang berada di sebagian dalam wilayah perbatasan di Indonesia. Contohnya di sini adalah distrik Sota. Jadi distrik Sota itu punya hak untuk menerima pembebasan bea masuk untuk barang yang tidak lebih daripada 300 dolar. Nah, itu di lain daripada itu, untuk kaitannya untuk kami penerimaan revenue kolektor, kami juga akan melakukan pungutan bea masuk kepada barang-barang yang nilai ekonomisnya ada, yang barang bawaan oleh warga negara di Papua Nugini yang datang. Untuk warga negara Papua Nugini tidak dilakukan uh, pembebasan yang 300 dolar tadi. Namun untuk yang warga negara Indonesia itu dilakukan pembebasan. Nah, tapi untuk warga Indonesia sendiri pun di atas 300 dolar itu akan dikenakan pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Seperti itu Mbak. Jadi kami fokus kepada barangnya untuk bagaimana caranya Indonesia bisa terhindar dari barang-barang yang ilegal dan barang-barang yang terlarang. Kemudian kami juga melakukan revenue collector yaitu penerimaan bea masuk untuk potensi-potensi ekonomi yang saat ada. Itu aja Mbak. Terima Baik, kasih. luar biasa banget ya Pak. Jadi dapat dikatakan proses bea cukai yang terjadi di sini itu menambah pendapatan dari Merauke sendiri. Apakah begitu Pak? Benar, benar. Artinya bila ada barang yang memang di atas 300 US dollar yang dibawa oleh warga negara Indonesia atau misalnya ada barang ekonomi yang eh, dibawa oleh masyarakat PNG akan kita kenakan pajak Baik. biaya masuk dan dalam pajak dalam rangka impor. Nifsa sedikit penasaran Pak terkait barang yang ilegal tadi Pak. Oke. Untuk proses itu sendiri sebenarnya ada kesulitan nggak sih Pak dalam mengelola hal tersebut? Misalnya ada yang curi-curi lewat wilayah perbatasan lain atau gimana tuh Pak? Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya juga tadi lupa menyampaikan. Jadi kami memang melakukan pengawasan itu tidak semata-mata hanya di PLBN ini. Di sekeliling daripada PLBN ini juga kami melakukan pengawasan yang namanya jalur-jalur tikus. Wah.
Jadi kami melakukan pemantauan, juga bekerja sama dengan pihak PLBN, imigrasi, karantina dan kepolisian dan Pamtas yang ada di sini. Kami melakukan pengawasan apakah ada barang-barang yang tidak dibawa dari sini tapi lewatnya dari jalur-jalur tikus tersebut. Kemudian untuk yang di sini pun kami punya profiling, Mbak. Kami punya aplikasi namanya Sipace. Sipace itu untuk melakukan profiling orang-orang yang datang ke Indonesia. Jadi kami memastikan dia datang pasti pulang gitu loh. Jangan dia datang tidak pulang. Itu ada kecurigaan pasti di kami. Itu akan kami lakukan pemantauan lebih lanjut. Artinya kecurigaan tersebut jangan sampai ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang membawa barang yang dia lakukan secara ilegal. Itu aja, Mbak. Wah, menarik nih Pak, terkait aplikasi Sipace ini. Ah. Apakah itu Nifsa baru dengar juga ya, merupakan hal yang baru juga terkait aplikasi Sipace ini. Tapi Pak, kalau aplikasi itu apakah boleh diakses oleh warga, sembarang warga atau khusus buat Khusus pemerintah untuk saja? bea cukai. Bea Itu cukai. untuk profiling daripada pelintas batas yang ada di sini. Sipace itu perlu saya sampaikan juga ke pemirsa, itu namanya sistem pemantauan cepat. Itu tujuannya sebenarnya pertama itu untuk mengurangi antrian yang ada di sini. Karena database-nya sudah ada, tinggal memanggil nama yang ada tersebut, maka akan tercantum namanya. Nanti kita profiling apa yang selama ini mereka bawa, dan kemudian berapa uang yang biasanya dia bawa, itu nanti terlihat. Nah, kemudian jangan sampai juga ada masyarakat yang tidak membawa uang, tapi pulang bawa barang. Itu juga menjadi note tersendiri buat Betul, kami. betul, Ya, betul. ya kan? Iya Pak. Nah, itu yang kami lakukan untuk profiling orang. Seperti itu, Mbak. Wah, berarti banyak pengunjung yang datang ke PLBN Sota ini. Terima kasih Bapak atas penuturan terkait bea cukainya. Terima Sekarang kasih. Nifsa makin penasaran lagi terkait sejarah PLBN Sota. Kok bisa sampai berdiri di titik sekarang yang begitu banyak pengunjungnya ini? Nifsa boleh ya Bu tanya-tanya sedikit terkait sejarah dari PLBN Sota ini? Ya, baik. Terima kasih. Kalau sejarah dari PLBN Sota ini sebenarnya dulu PLBN ini kan tidak ada. Jadi PLBN ini dibangun pada tahun 2019. Selesai pada akhir 2019, seharusnya 2020 itu sudah beroperasi, namun karena pandemi akhirnya baru diresmikan oleh Pak Presiden tanggal 3 Oktober 2021. Namun jauh sebelum itu kantor-kantor atau langsung pelayanan masyarakat dari CIK, dari Custom, Immigration, dan Quarantine itu sudah berlangsung. Jadi sebelum ada PLBN terpadu ini, masing-masing sudah punya ada wilayah kerja dengan kantor-kantor masing-masing. Namun itu sangat merepotkan karena harus lapor ke sana, kemudian lapor ke imigrasi, ke bea cukai. Jadi hal itu yang membuat Pak Presiden membangun pos lintas batas negara yang pelayanannya terpadu. Kami dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan dipercaya untuk mengelola pos lintas batas negara ini dengan bermitra bersama dengan karantina kesehatan dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari imigrasi dari Kementerian Kumham, dari bea cukai dari Kementerian Keuangan, kemudian dari karantina pertanian dari Kementerian Pertanian, dan karantina ikan dari Kementerian Perikanan. Nah, mereka semua itu yang melayani atau melakukan pelayanan secara ke masyarakat ataupun masyarakat Indonesia maupun masyarakat dari Papua New Guinea dari luar. Itu mereka yang langsung melayani ya di lapangan. Untuk teknis pelayanan dan segala aturan adalah wewenang dari CIK. Nah, kami sebagai pengelola PLBN, pengelola gedung, bertugas mempersiapkan segala fasilitas yang ada di dalam sini, seperti X-ray, kemudian kita menyiapkan ruangan-ruangan untuk pelayanan, bagaimana pemeliharaan, operasional pemeliharaannya setiap bulan, seperti listrik dan air, dan tentu saja juga mes, tempat tinggal yang ada di sini. Nah, ini semua petugas yang tinggal di sini. Wah, Ya, yang jadi bertugas di sini ya Bu yang ya? bertugas di sini disediakan. Jadi tidak harus jauh-jauh dari kota datang ke sini, tidak. Jadi semua yang bertugas di sini disediakan mes gitu. Jadi semua tercukupi ya untuk petugas, karena ya biar bagaimanapun bertugas di ujung negeri kan jauh dari Betul, betul keluarga, sekali. jauh dari kota, itu yang membuat bagaimana harus memberikan kenyamanan untuk para petugas yang bekerja di ujung negeri. Ya, jadi
Eh, Semoga kedepannya ini memang pada saat ini memang masih pelintas tradisional yang dilayani, tapi dengan perkembangan eh, perkembangan ke depan semoga bisa semakin meningkat, terutama untuk pendapatan masyarakat ya, peningkatan perekonomian di daerah perbatasan ini. Dengan adanya PLBN ini bukan hanya ini saja ya, bukan hanya kita yang di dalam, tapi bagaimana dari masyarakat juga bisa merasakan dampaknya. Nah, seperti contohnya tenaga kerja ya, kita punya security, cleaning service, kemudian teknisi taman, itu semua kita ambil dari masyarakat Masyarakat. lokal. Jadi kita membina mereka supaya ikut sama-sama, kita memiliki tempat ini, kita menjaga sama-sama. Baik Bu, terkait menambah pendapatan itu Bu, Nifsa sedikit penasaran. Dari PLBN Sota sendiri ada upaya tidak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar gitu? Ya, baik. Di setiap PLBN, bukan hanya di Sota, di setiap PLBN itu ada disediakan pasar. Pasar. Ya, pasar. Di sini kita punya los pasar, ada 25 los yang diperuntukkan untuk masyarakat lokal. Jadi siapa yang mau berdagang, atau memang sebenarnya lebih kepada dulu mereka sudah ada. Jadi dulu mereka sudah berjualan di sini, tapi hanya berupa lapak-lapak biasa. Lalu setelah dibangunnya PLBN ini, janganlah lagi mereka di lapak-lapak ya, disediakan tempat khusus los pasar. Nah, itu yang kita kemudian mereka untuk masuk di pasar, di los pasar itu. Dan memang sampai saat ini belum ditetapkan biaya sewa. Jadi sementara mereka masih free. Nah, kemarin juga arahan Pak Presiden jangan dulu ditarik sewa karena kita baru selesai pandemi dan lain-lain. Nah, tapi kedepannya kita tidak tahu, mungkin ada penerimaan penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan, atau seperti apa kebijakannya. Namun untuk 2 tahun ini arahan Pak Presiden tidak boleh memungut biaya apapun. Bahkan sampai listrik pun masih ikut kami di sini. Kami ke fasilitasi untuk dibayar per bulan. Nah, gitu. Jadi masyarakat asli bisa berdagang. Luar biasa sekali upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di wilayah distrik Sota ini. Tapi Bu, Nifsa pengen mendengarkan nih harapan Ibu terkait PLBN Sota ini ke depannya bagaimana Bu? Baik, kalau saya ya untuk sementara ini kita tadi sudah lihat ke belakang sana kan, di negara sebelah itu belum ada counterpart ya, belum ada PLBN seperti kita ini. Ya, bersyukur kita Pak Presiden memberikan bangunan yang megah ini untuk masyarakat kita dan juga untuk masyarakat sebelah. Nah, kedepannya kalau ada pos di sebelah ataupun tidak, ya semoga apalagi dengan adanya bea cukai kita bisa meningkatkan pendapatan negara gitu, masukan negara dalam hal ini yaitu perdagangan perekonomian perdagangan dan perekonomian di daerah perbatasan. Jadi siapa tahu ya Pak ya, besok-besok bisa jadi jalur ekspor impor kan. Wah, seperti luar seperti biasa. di PLBN yang lain. Betul, Karena memang kan betul. sekarang memang belum sampai ke situ, tapi kan pasti akan mengarah ke situ. Nggak mungkin kita begini-begini terus. Betul. Ya, gitu. Iya. Terakhir nih Bu, Nifsa pengen mendengarkan ajakan Ibu nih buat masyarakat Papua Selatan buat berkunjung ke PLBN Sota ini Bu. Ya, baik. Sebenarnya kalau ajakan sih tidak ya, tapi hanya penyampaian bahwa kami di sini jam pelayanan itu jam 8 sampai jam 4 sore di hari Senin sampai Jumat, itu hari pasar ya. Jadi memang kalau istilahnya turis lokal atau pengunjung umum itu kita arahkan untuk berkunjung ke sini itu mulai jam 4 sore sampai jam 6. Nah, itu hari biasa. Kalau hari Sabtu Minggu memang kami menerima kunjungan bisa dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Hari Minggu pun setelah ada ini semua karena mayoritas Kristen, jadi biasanya setelah ibadah jam 12 baru biasa ada kunjungan masuk gitu. Jadi memang kita tidak apa ya, tidak melarang karena
masuk ke dalam, oke, kita atur dengan baik seperti begitu. Namun kalau bisa jam-jam pelayanan itu kalau tidak ada izin khusus ya tidak bisa masuk gitu. Nanti kalau setelah jam pelayanan selesai baru boleh jam pengunjung umum silakan masuk. Kecuali kalau ada kunjungan-kunjungan seperti mahasiswa begini kan sebelumnya ada pemberitahuan atau ada surat khusus, oke kami fasilitasi. Kalau masyarakat umum silakan di jam-jam berkunjung. Baik, jadi warga sekitar Papua Selatan, Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul boleh nih buat berkunjung ke PLBN Sota ini. Baik, terima kasih kepada Latif, Bapak dan Ibu Puspa yang telah menyampaikan nih sharing ilmunya di sore hari ini. Saya Nifsa Hanifah mungkin pamit undur diri Pak. Di lain kesempatan kita berbincang-bincang lagi. Nifsa tutup, selamat sore. PMM 2 Unmus. Bertugas sementara,